Untuk latar belakangnya, crispy chicken skin rice ball adalah hidangan makanan yang menggabungkan teksturnya dari kulit ayam yang digoreng dengan rasa nasi yang gurih dengan cita rasa yang khas. Hidangan ini seringkali berakar pada budaya kuliner di Asia, di mana biasanya penggunaan ayam sebagai bahan utama sangatlah umum dan kulit ayam yang bisa dibuang atau diabaikan justru diolah menjadi sesuatu yang lezat dan bernilai. Hidangan ini kemungkinan besar berasal dari gabungan antara berbagai teknik kuliner yang sering ditemukan di beberapa negara seperti Jepang, Korea, atau bahkan Taiwan, yang terkenal dengan penggunaan nasi sebagai bahan dasar dalam banyak hidangan mereka. Beberapa variasi nasi dengan kulit ayam renyah ini dapat ditemukan dalam hidangan donburi Jepang atau mangkuk nasi dengan topping, atau dalam hidangan dak galbi di Korea yang menggunakan ayam. Crispy chicken skin rice ball pada dasarnya merupakan suatu penggabungan antara nasi sebagai elemen utama dengan topping kulit ayam yang digoreng hingga garing dengan menggunakan baluran tepung, memberikan kontras tekstur antara nasi yang lembut dengan kulit ayam yang renyah. Terkadang hidangan ini juga dilengkapi dengan sayuran segar, saus, atau bahkan pelengkap lainnya yang menambah kelezatan. Hidangan ini semakin populer karena rasa umami yang dihasilkan dari kulit ayam yang digoreng dengan sempurna, yang dipadukan dengan nasi dan bumbu-bumbu lokal, serta faktanya bahwa kulit ayam yang biasanya dianggap sebagai bagian yang tidak terlalu terpakai, kini menjadi bintang utama dalam hidangan ini. Untuk visinya, yaitu menjadi pelapor dalam menciptakan hidangan praktis, lezat, dan terjangkau dengan berfokus pada crispy chicken skin rice ball yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Untuk misi perusahaannya ada beberapa poin. Yang poin pertama yaitu menyediakan hidangan yang berkualitas tinggi dengan bahan segar dan olahan yang higienis. Yang kedua, menciptakan menu inovatif dengan cita rasa khas dan variasi yang memenuhi selera beragam pelanggan. Yang ketiga, mengutamakan layanan cepat dan ramah. Yang keempat, mengembangkan bisnis berkelanjutan dengan mendukung komunitas lokal. Yang kelima, memperluas jangkauan pasar. Dan yang terakhir, yang keenam, membangun merek yang kuat dengan fokus pada kualitas, inovasi, dan nilai tambah untuk konsumen. Baik, akan menjelaskan tentang tujuan usaha. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan yang praktis, lezat, dan terjangkau juga sesuai dengan gaya hidup modern. Yang kedua yaitu mendominasi pasar makanan di selling rice ball dengan cita rasa khas kulit ayam yang renyah. Yang ketiga yaitu mencapai target penjualan dan menguntungkan dalam jangka pendek serta jangka panjang. Yang keempat, membangun loyalitas pelanggan melalui produk yang berkualitas dan layanan unggul. Yang kelima, memperluas jaringan distribusi melalui pembukaan cabang baru, kerjasama dengan platform delivery online, dan kemitraan bisnis. Dan yang terakhir yaitu memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal melalui adanya lapangan kerja maupun penggunaan bahan baku dari perusahaan lokal. Selanjutnya yaitu tentang distribusi dan keunggulan produk. Crispy chicken skin rice ball adalah hidangan makanan inovatif yang menggabungkan nasi hangat dan gurih dengan kulit ayam yang digoreng hingga renyah. Hidangan ini memberikan perpaduan rasa yang kaya dan tekstur yang gurih, nasi yang lembut berpadu dengan lezatan dan kerenyahan kulit ayam. Kulit ayam yang garing. Hidangan makanan ini dilengkapi dengan berbagai bumbu dan bahan pelengkap seperti sayuran segar, varian saus sambal, atau rempah-rempah untuk meningkatkan cita rasa, menjadikan hidangan ini tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menggugah selera. Crispy chicken skin rice ball ini cocok untuk dinikmati sebagai makanan utama dalam berbagai kesempatan dan kondisi, baik untuk makan siang maupun makan malam. Proses pengolahan kulit ayam yang matang dan sempurna menjadikan hidangan ini sangat istimewa, menciptakan keseimbangan antara rasa gurih, pedas, dan renyah. Keunggulan dari hidangan makanan crispy chicken skin rice ball diantaranya yaitu
pertama, rasa yang dapat menggugah selera dengan perpaduan nasi gurih dengan kulit ayam renyah menciptakan pengalaman kuliner yang memanjakan lidah. Yang kedua, bahan berkualitas tinggi yang menggunakan bahan-bahan pilihan dan segar. Yang ketiga yaitu kerenyahan kulit ayam yang digoreng sempurna memberikan kontras yang menarik dengan kelembutan nasi, serta perpaduan teksturnya menambah kenikmatan makan, menjadikan setiap suapan lebih berkesan. Yang keempat, hidangan ini cocok disesuaikan dengan berbagai macam saus atau bumbu tambahan seperti saus teriyaki, sambal matah, atau mayones, sehingga bisa dinikmati oleh pelanggan dengan preferensi rasa yang berbeda-beda. Yang kelima, selain rasanya lezat, crispy chicken rice ball juga menawarkan kandungan protein dari ayam, karbohidrat dari nasi, serta memberikan berbagai vitamin dan mineral jika dilengkapi dengan sayuran segar. Yang keenam, hidangan ini juga disajikan dengan porsi yang pas untuk mengenyangkan, menjadikannya pilihan makan yang cocok untuk makan siang atau makan malam, terutama bagi mereka yang mencari hidangan dengan porsi besar namun tetap terjangkau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesaing produk. Beberapa pesaing untuk produk Crispy Chicken Skin Rice Ball dapat datang dari berbagai jenis restoran atau brand yang menawarkan hidangan yang serupa atau alternatif yang menarik dalam kategori makanan berbasis ayam atau nasi dengan toppingnya. Berikut adalah beberapa kategori pesaing utama. Yang pertama adalah restoran fast casual dengan menu ayam. Restoran yang menyajikan berbagai hidangan berbahan dasar ayam dengan teknik pengolahan yang unik bisa menjadi pesaing langsung. Misalnya KFC atau Chicken Pox. Yang kedua adalah restoran dengan menu danbori atau nasi dengan toppingnya. Misalnya Gyodon atau danbori seperti restoran Jepang. Ada Sushi Grove atau Sushi Tea. Yang ketiga adalah restoran atau makanan dengan kulit ayam renyah. Contohnya ayam penyet atau ayam goreng kremes, warung tepi laut atau seafood. Yang keempat, restoran dengan menu nasi, bumbu atau rice bowl. Misalnya pork balls atau Asian rice bowl, nasi goreng atau yang juga bisa menjadi pesaing yang memiliki kemiripan tekstur. Ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku untuk Crispy Chicken Skin Rice Ball dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lokasi operasional, musim, atau serta cara pengadaan bahan baku. Tetapi secara umum, bahan baku utama dari hidangan ini cukup mudah diperoleh di pasaran atau pemasok bahan makanan lokal. Berikut ini beberapa bahan baku yang dibutuhkan dalam tingkat ketersediaannya. Yang pertama ada kulit ayam. Bahan baku utama dalam hidangan ini dan sangat mudah ditemukan di pasar tradisional atau dipesan pada penjual ayam lokal secara langsung dan biasanya harganya lebih murah ya. Nasi, bahan pokok yang selalu tersedia dan bisa dibeli di mana saja. Bumbu dan rempah untuk penyedap nasi dan kulit seperti garam, merica, ketumbar, atau kunyit adalah bahan yang mudah didapat di pasar ataupun di warung-warung. Sayuran segar atau pelengkap seperti daun selada, wortel, timun, atau tomat yang sering digunakan sebagai pelengkap di Crispy Chicken Skin Rice Ball dapat diperoleh dengan mudah di pasar lokal, supermarket atau grosir sayuran. Saus atau sambal dan pelengkap lainnya seperti saus teriyaki, sambal pedas, atau mayones adalah pelengkap yang diperoleh dengan mudah di supermarket atau toko bahan makanan. Perlengkapan lainnya seperti minyak goreng, telur, atau bumbu-bumbu tambahan lainnya juga bisa dibeli di pasar atau di toko bahan makanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait rincian alat dan bahan untuk membuat Crispy Chicken Skin Rice Ball. Alat masak yang dibutuhkan untuk membuat Crispy Chicken Skin Rice Ball. Yang pertama ada pisau, sendok, food tongs, talenan dan timbangan, wajan dan saringan, ada paper bowl and tutup ukuran 350 gram,
sendok plastik, magicom, dan lakban bening. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat crispy chicken skin rice bowl yang pertama ada beras, kulit ayam, tepung untuk ayam, garam, minyak, sayuran, terdiri dari tomat, mentimun, selada, dan merica. Pembuatan untuk sambal mata yang pertama bumbu yang terdiri dari bawang, cabai, daun jeruk, dan jeruk limau, batang sereh, terasi, masako, minyak kelapa. Untuk target pasarnya di sini ada demografi, yaitu kebutuhan pasar. Yang pertama usia 15-35 tahun, remaja hingga dewasa. Dan untuk sosial ekonomi, kelas menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Pekerjaan, pelajar, mahasiswa, karyawan, dan profesional juga. Untuk geografi atau lokasi, area perkotaan dekat sekolah, kampus, kantor, atau pusat perbelanjaan. Wilayah dengan layanan antar seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Untuk psikografi atau karakteristik dan sosial, konsumen yang menyukai hidangan inovatif dan praktis, orang dengan gaya hidup sibuk, pencinta kuliner lokal dan street food. Untuk perilaku konsumen, tertarik pada promosi, diskon, atau paket hemat, aktif di media sosial dan suka mencoba menu viral, dan loyal customer jika kualitas tetap terjaga. Nah, saya di sini akan membahas tentang strategi dan program pemasaran. Ada beberapa strategi untuk menarik target pasar, yaitu dengan menyediakan menu yang affordable dengan opsi paket hemat, dan juga memanfaatkan promosi di media sosial, bekerja sama dengan influencer, dan juga membuat konten yang menarik. Menyediakan beberapa varian rasa dan topping untuk memenuhi referensi konsumen yang berbeda, dan juga fokus pada pelayanan pesan antar untuk kemudahan akses pelanggan. Nah, di bawah ini adalah analisis SWOT-nya seperti kekuatan, kelemahan, dan juga peluang, dan ada juga ancaman. Dan juga saya akan membahas tentang analisis resiko bisnis. Resiko yang pertama adalah resiko operasional. Kulit ayam yang mungkin sulit didapatkan atau kualitas tidak konsisten, terutama saat permintaan tinggi. Lakukan kerjasama dengan pemasok lokal sebagai cadangan dan menjaga hubungan baik dengan pemasok utama. Terus juga, jika ada kegagalan proses produksi, dilakukan standarisasi proses produksi dan pelatihan rutin bagi karyawan. Terus ada juga resiko keuangan. Nah, harga kulit ayam dan minyak goreng dapat naik drastis, mempengaruhi margin keuntungan. Lakukan pengolahan stok yang dengan efisien dan mempertimbangkan penyusunan harga jika diperlukan, serta batasi kemampuan untuk melakukan promosi atau ekspansi bisnis. Fokus saja pada strategis pemasaran efektif dengan biaya rendah, seperti menggunakan sosial media dan juga kolaborasi dengan influencer. Terus juga ada resiko pasar, persaingan yang ketat. Ada banyak bisnis makanan dengan konsep serupa bermunculan, mengurangi pasang pasar. Tujuan keunikan pasar seperti inovasi rasa, kualitas layanan, dan juga dispensi merek. Nah, ada juga resiko reputasi. Keluhan pelanggan seperti masalah rasa yang tidak konsisten, pelayanan buruk, atau produk tidak sesuai ekspektasi dapat merusak reputasi bisnis. Maka diperlukan proses cepat terhadap keluhan pelanggan dan usaha memperbaiki masalah secepat mungkin. Proyeksi keuangan dapat dilihat pada daftar keperluan bahan. Untuk total biaya bahan bakunya sekitar Rp2.751.000. Dan untuk data laporan keuangan dalam periode penjualan selama 1 hari dapat dihitung pendapatan awal untuk penjualan crispy chicken rice bowl sebanyak 560 pieces, yaitu Rp6.720.000.
Selanjutnya, harga pokok penjualan atau HPP totalnya sekitar Rp3.438.000. Lalu, laba kotornya yang dihitung dari laba pendapatan dikurangi total HPP, yaitu Rp3.281.250. Selanjutnya, beban operasional, kurang lebih totalnya Rp620.000. Lalu, laba operasional, dihitung dari laba kotor dikurangi total beban operasional, sekitar Rp2.660.250. Laba sebelum pajaknya yang dihitung dari laba operasional dikurangi total pendapatan atau beban lainnya sekitar Rp2.661.250. Dan untuk laba penghasilan 20% yaitu dari total pajak sekitar Rp532.250, sehingga diperoleh laba bersihnya sebanyak Rp2.129.000.